Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya. Sebelum itu Ibu mau minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sayang. Oke, baik Alvina. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Alvina. Sebelum memulai pelajarannya, Ibu ingin absen terlebih dahulu. Untuk yang namanya disebutkan sebutnya jawab hadir ya. Amanda Novianwar hadir Bu. Alvina Reza Hadiroh Ibu. Elsa hadir Bu. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan. Baik. Sebelum itu, Ibu ingin ngasih ice breaking ke kalian. Kalian masih pada semangat apa enggak nih? Semangat. Yang lebih semangat lagi, Ibu mau ngasih ice breaking ke kalian. Jadi Ibu mau ngasih ice breaking ke kalian. Ice breaking itu kalau Ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau misalkan Ibu bilang sikat, kalian ngambil barang yang di dekat kalian. Oke? Ngerti? Oke. Ibu mulai ya. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, masih semangat ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mereview pelajaran sebelumnya. Materi sebelumnya, ada yang tahu materi sebelumnya itu apa? Al-Quran Mahmudah dan Al-Quran Mazmumah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu Al-Quran Mazmumah dan Al-Quran Mahmudah? Saya Bu. Oke, Hana boleh. Mahmudah itu anak yang terpuji Bu, yang harus diamalkan di setiap hari Bu. Iya, Kalau baik. Mazmumah itu anak tidak terpuji yang harus dihindari Bu. Baik, terima kasih Hana. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajarnya untuk materi pada hari ini. Nah, selanjutnya buka halaman 147. Di sini Ibu akan membahas tentang apa di situ? Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, Bu. Betul, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa bahayanya kalau misalnya kita nggak jaga pergaulan kita? Ada yang bisa jawab? Kita akan terjerumus, Bu. Jerumus ke apa tuh Alvina? Neraka, Bu. Betul. Terus apa bahayanya kalau misalnya kita nggak menjaga pergaulan itu? Contohnya apa, Elsa? Jadi hamil kalau misalnya mendekati zina belum nikah, Bu. Betul, harus duluan nikah. Terus habis itu apa lagi? Jadi bahan omongan tanda Bu. Betul, jadi omongan benda tetangga. Jadi semuanya betul jawabannya. Jadi ada duluan nikah, diomongin tetangga, segala macam. Itu termasuk dari bahayanya kenapa kita harus menjaga pergaulan kita. Kalau misalnya kita nggak menjaga pergaulan, maka kita akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ibu ingin meyakini bahwasannya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan yang dilarang oleh agama serta membiasakan sikap kalian untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, selanjutnya Ibu akan masuk ke materinya. Ibu menanyakan apa itu perbuatan zina. Apa ada yang tahu? Perbuatan yang keji, Bu. Betul, ada lagi. Perbuatan yang melewati batas, Bu. Betul. Pergaulan. Semuanya betul. Jadi perbuatan zina itu adalah perbuatan layaknya hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan perempuan dan laki-laki yang tidak terikat oleh pernikahan. Nah, hukuman bagi pembuat zina itu ada dua, ada zina muhsan dan zina ghaira muhsan. Nah, zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga. Nah, hukumannya itu adalah 100 kali cambuk dan dirajam. Nah, untuk zina ghaira muhsan itu terbagi menjadi dua. Nah, yaitu ada yang zina yang dilakukan pada perjaka atau gadis dan duda serta janda. Kalau misalkan hukuman untuk duda dan janda itu 100 kali cambuk dan dihukum rajam. Kalau misalkan zina yang dilakukan pada perjaka dan gadis itu hukumannya 1
sama sekali canggung serta diasingkan di wilayah tinggalnya. Nah, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32 bahwasanya di situ janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja sudah dilarang apalagi melakukannya gitu. Nah, selanjutnya Ibu Yunanya apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu pergaulan bebas? Pergaulan yang melewati batas, Bu. Betul, Kayak Alina. Apalagi? pacaran, mabuk-mabukan. Betul, itu termasuk contoh dari pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah tindakan dari individu atau sekelompok orang yang tidak terkontrol. Nah, contohnya itu yang tadi sudah disebutkan oleh Alvina. Ada pacaran, ada mabuk-mabukan, ada penyalahgunaan narkoba, serta tawuran, itu juga termasuk dari pergaulan bebas. Nah, selanjutnya Ibu ingin menayangkan sebuah video. Maka nanti Ibu akan tanya apa pesan utama yang bisa diambil dari video itu. Sebelumnya ada yang mau ingin bertanya? Cukup Bu. Oke, baik. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video buat disimak. Ternyata lu berat juga ya? Lu siapa? Gua, bapak lu. Wah, mama. Kok sekarang ganteng? Baik, siapa yang bisa menangkap apa pesan utama dari video yang udah Ibu tampilkan? Saya Bu. Oke, mulai Nah, saya ya Bu, Iya. kita tuh harus menjaga kehormatan diri kita. Betul. Kita harus melindungi diri kita seperti mendengarkan nasihat orang tua. Betul. Jangan keluar tengah malam, tahu batasan. Betul. Itu sih Bu. Baik, terima kasih Alvina. Ya, betul sekali. Jadi kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Kalau misalnya orang bilang enggak ya jangan dilakukan gitu. Dan pentingnya buat menjaga kehormatan kita gitu. Jangan sering mabuk-mabukan seperti yang ada di video ini gitu. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Ibu bagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Boleh dikerjakan, dikasih waktu 2 menit. Ibu mau menjelaskan dulu. Di sini ada kasus tentang makin bablas tinggalnya angka aborsi akibat pergaulan bebas. Nah, di sini kalian ada 2 pertanyaan. Kalian boleh kerjakan. Yang pertama itu pertanyaannya apa penyebab kasus ini bisa terjadi. Yang kedua itu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dari kasus tersebut gitu. Bisa dimengerti nggak? Bisa Ibu. Oke, baik, dikerjakan ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu meminta untuk soal yang pertama dijawab oleh kelompok 1. Ibu kita. Apa penyebab kasus ini terjadi? Menurut saya Bu, karena pengaruh lingkungan yang buruk Bu, mainnya sama siapa, ya kan Bu? Jadi sebelumnya ada yang mau disanggah? Setuju. Jadi faktor lingkungan untuk penyebab dari kasus aborsi ini. Nah, untuk soal kedua ini Ibu kasih kelompok 2 untuk dijawab. Jadi pertanyaannya apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah zina di kalangan remaja? Jadi mencari pergaulan juga yang baik yang membawa kita kebaikan. Terus baca Al-Quran, memperbanyak sholat itu juga bisa mencegah kita itu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan bagi lagi untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita harus menjaga pergaulan dan sering memilih teman agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Baik. Nah, selanjutnya Ibu ada game evaluasi untuk kalian. Boleh 2 kelompok perwakilan maju ke depan untuk memainkan ulang tangga. Nah, ini untuk kelompok 1 tadi siapa? Ini kelompok 2. Nah, kalian jadi memutar dadu sesuai apa yang didapat nanti kalian tempel di ulang tangga ini. Jadi kalau misal kalian berarti diambil soal, nanti kalian ngambil soal dan soalnya boleh dijawab oleh kelompok lain. Jadi boleh kelompok sendiri, boleh kelompok lain. Jadi rebutan. Oke? Baik Jadi, Bu. oke. 1. Oh, boleh tempel sini. 1. Ini kelompok 2.
pegang-pegangan Bu. Iya. Dan Bu. Oke, baik, betul. Boleh balik ke tempat duduknya. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berani maju dan menjawab pertanyaannya dengan baik. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Betul, baik. Nah, sekarang ada yang bisa memberi kesimpulan untuk materi pelajaran hari ini. Saya Bu. Oke, Elvina. Jadi menurut saya Bu, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, janganlah kamu mendekati zina. Berarti ya kita jangan mendekati zina dengan cara kita harus memilih teman, memilah-milih teman. Bukan berarti kita pilih teman ya Bu, tapi pilih teman yang baik, yang ngajakin ke kebaikan, bukan keburukan. Gitu sih Bu menurut saya. Betul, baik. Terima kasih Elvina. Betul sekali yang bisa dibilang oleh Alvina. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu menjauhi perbuatan bebas seperti yang tadi Ibu sebutkan, contohnya mabuk-mabukan, pacaran segala macam, dan tentunya kita untuk memilih-milih teman supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun perbuatan zina. Nah, mungkin itu aja yang Ibu sampaikan pada materi pelajaran hari ini. Dan ini memberikan manfaat buat kalian dan bisa kalian terapkan ke kehidupan sehari-hari kalian. Boleh untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai doa ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah.